kasih Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Ya Bapa di dalam surga, melalui Yesus Kristus Putramu dan Roh-Mu yang kudus, kami masuk hadirat tahta kudus-Mu Bapa, menghampiri tahta kasih karunia-Mu, oleh pengantaraan darah, nyawa, kematian, kebangkitan pribadi Tuhan Yesus, dan pribadi Roh Kudus yang bersama kami. Dan biarlah kami boleh bersekutu dengan pribadi-Mu Bapa, dan secara khusus malam hari ini, alirkan kebenaran firman-Mu yang dilayankan oleh hamba-Mu yang hina ini, supaya setiap perkataan firman-Mu yang tertulis, diucapkan, dijelaskan oleh hamba-Mu, dan disertai pribadi Bapa, pribadi Tuhan Yesus, pribadi Roh Kudus, dan biarlah membentuk manusia roh, manusia batinnya kami, dalam kekuatan Allah Tritunggal, membangun iman, pengharapan, kasih kami kepadamu, dan membantu manusia batinnya kami serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menyembuhkan bagi tubuh, jiwa, roh kami yang sakit dan terluka. Demikianlah firman-Mu membebat, menguduskan kami yang bernoda. Firman-Mu memberi support kekuatan kami yang sedang lemah lesu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu oleh Roh Kudus menyalakan api-Mu, Roh-Mu di dalam kami, bagi yang suam-suam dan padam. Dan biarlah Tuhan kami beroleh berkat-berkat ilahi yang Tuhan janjikan seperti dalam firman-Mu. Dan setiap rumah tangga diberkati, setiap pribadi diberkati, bahkan orang jemaat-Mu yang tidak bisa online, di Wekil, di Tugu, di Pasiban, di timur, di barat, di utara, selatan, dilawat Tuhan roh, jiwa, tubuh mereka, rumah tangga, rumah pekarangan mereka, dan tidak ada yang kehilangan yang baik yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kami mengikat kuasa-kuasa nafsu manusia, nafsu setan, pemberontakan, perbudakan, cemar, najis, kotor, tipu daya, dosa, setan, iblis, dan semua pengaruh-Mu, semua benteng kubu pertahanan-Mu yang membuat kami tidak bisa mengenal Tuhan. Kami ikat, kami cabut di dalam nama Yesus Kristus, dan biarlah seluruh firman Allah kami tundukkan hidup kami untuk mendengar, untuk mengerti, memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membahas Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 yang beberapa waktu lalu saya bahas tetapi belum clear. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Baik, next Dik Kris, ayat 1. Mari kita baca. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Next. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, next, ayat 4, Kris. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ya, baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, Roh Kudus bekerja melalui media pertama. Roh Kudus bekerja untuk mewahyukan, menjelaskan tentang siapa Tuhan Yesus, itu yang pertama. Roh Kudus bekerja, mewahyukan, menjelaskan Tuhan Yesus melalui iluminasi atau pewahyuan kepada penulis Alkitab. Jadi kita belajar Tuhan Yesus dari Alkitab oleh dalam Roh Kudus. Itu sebabnya tidak bisa dihindari, kita harus tahu latar belakang secara terbatas penulis dari Alkitab. Jadi Alkitab ditulis oleh Rasul, hamba Tuhan, oleh dalam Roh Kudus
mewahyukan Sang Yesus, Sang Bapa, Sang Roh Kudus di perjanjian lama maupun baru. Sehingga bukan membuang waktu dan sia-sia kalau kita membahas tentang penulis dalam hal ini adalah Injil Yohanes. Baik, saya mulai. Penulis Injil Yohanes adalah Yohanes, Rasul Yohanes. Ia menulis kitab Wahyu, 1, 2, 3 Yohanes, surat Yohanes itu, lalu Injil Yohanes. Nah, mari kita lihat siapa Yohanes itu. Ini berbeda dengan Yohanes Pembaptis, tapi Rasul Yohanes. Mari kita lihat keturunan dari mana Yohanes itu. Yusuf, bapaknya Tuhan Yesus, secara hukum menikah dengan Ibu Maria. Maria ibunya Tuhan Yesus secara biologis. Lalu melahirkan Tuhan Yesus Kristus, anak laki-laki. Juga ada saudara Tuhan Yesus namanya Yudas, ada juga namanya Yakobus, ya. Lalu Tuhan Yesus juga punya saudara sekandung, ada namanya Esther, ada namanya Tamar, dan Salome. Nah, Salome menikah dengan Zebedius. Salome dan melalui Zebedius bersama Zebedius melahirkan Yakobus dan Yohanes. Yakobus juga Rasul Yesus. Jadi Rasul Tuhan Yesus itu ada Yakobus yang saudara daging Tuhan Yesus, juga ada Yakobus saudara sepupu. Nah, lalu Yohanes. Nah, Rasul Yohanes, yang disebut Yohanes ini adalah penulis Injil Yohanes. Ini adalah anaknya Ibu Salome melalui suaminya Zebedius. Jadi Yohanes ini adalah keponakan secara biologis dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yohanes sangat tahu, sangat jelas sejarah Tuhan Yesus secara detail dan sangat memahami secara mendalam pikiran daripada Tuhan Yesus. Nah, itu keluar biasanya Rasul Yohanes. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus melayani, itu berusia 30 tahun, keponakan Tuhan Yesus yang bernama Yohanes itu berusia 27 tahun, masih muda. Lalu Simon Petrus ketika ditemukan Tuhan Yesus itu umur 37 tahun, jadi lebih tuaan Simon daripada Petrus, daripada Tuhan Yesus. Jadi ada terpaut umur 10 tahun antara Simon Petrus dan Yohanes. Nah, pada tahun 65 Masehi, Petrus dibunuh dengan kepala di bawah di Roma, bersamaan waktu itu tahun 65 Masehi dengan Rasul Paulus juga mati di Roma. Nah, Yohanes itu adalah rasul yang hidup paling lama karena dia meninggal tahun 95 Masehi. Jadi dia masih setelah Tuhan Yesus, ia masih hidup 60 tahun lagi, tetap lama. Itu sebabnya ia bisa mewariskan Injil Yohanes, surat Wahyu, 1, 2, 3 Yohanes, dan itu sangat detail. Jadi itu sebabnya penulis Injil itu perlu dibahas karena ia menjadi media Roh Kudus untuk mewahyukan Tuhan Yesus. Jadi ibu bapak biasakan berpikir, saudara-saudara, Pak, saya kalau mau dengar khotbah itu yang praktis-praktis saja. Tidak begitu. Roh Kudus itu berbahasa melalui bahasa firman yang tertulis, yaitu bahasa roh yang paling otentik, benar dan bagus, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, firman yang tertulis itu melalui penulisnya. Maka saya perlu buka waktu di dalam renungan ini untuk memperkenalkan Yohanes. Ini juga akan memperkaya kasanah batiniahmu maupun kasanah wacana Alkitabmu, sehingga kalau saudara menyampaikan renungan, misalnya menggantikan saya, atau misalnya di cabang-cabang suatu hari setelah saya rekomendasikan,
Ibu bapak tidak dengan sembrono, tidak dengan gegabah asal bunyi, tapi memang tahu dasar dan sejarahnya. Itu tujuannya. Jadi jangan berpikir, oh itu sia-sia, tidak praktis, itu sejarah teologi, tidak rohani, salah. Itu perlu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, mari saya perlihatkan Matius 13 ayat 55. Nah, mari kita lihat. Matius 13 ayat 55. Saya akan menjelaskannya, kita baca dulu. 1, 2, 3. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Nah, ini saudara sedaging dari Tuhan Yesus, dari ibu. Nanti ada Salome, ada Tamar, dan juga ada Esther. Ya, ini mereka ini dikatakan bahwa Yesus itu bagaimana bisa hebat, bisa melakukan mujizat, bisa melakukan ini itu. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Ini sebenarnya adalah komentar dari orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ya, yang mereka berpikir bahwa Yesus Mesias anak Allah, Yesus anak Daud, Mesias anak Daud itu ketika datang ke dunia mereka punya mitos, punya keyakinan seperti Imam Melkisedek di dalam Perjanjian Lama. Ketika Abraham menjumpai Imam Melkisedek, tidak berbapa dan tidak beribu. Mereka membayangkan bahwa Yesus Mesias, Kristus, Allah yang menjadi manusia itu tidak berbapa dan tidak beribu. Tapi Yesus ini berbapa, Yesus ini beribu, pekerjaannya jelas tukang kayu, dan di situ saudaranya juga Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Sehingga orang Yahudi, orang Farisi kecewa melihat Yesus. Jadi walaupun Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, banyak tanda ajaib, tetapi mereka kecewa dan tidak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, Kristus yang nyata, Mesias anak Daud, karena mereka tahu silsilahnya. Saudara-saudara, mari kita lihat, Yohanes juga begitu. Mari kita lihat Matius 13 ayat 56, naik deh Kris. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ, ya. Jadi tidak banyak mujizat. Mereka kecewa, naik deh Kris 13 ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata pada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nah, jadi mereka mengenal Yesus, ibu bapaknya, saudara perempuan, saudara laki-lakinya. Walaupun Yesus melakukan mujizat, tanda ajaib, membangkitkan orang mati, menyembuhkan mata yang buta sejak lahir, menghidupkan orang mati, dan melakukan orang lumpuh berjalan, sebagai tanda-tanda kehadiran Kristus, Mesias, Allah yang menjadi manusia, sudah ada tandanya, tetapi mereka tersandung karena mereka berpikir menurut pengertiannya sendiri bahwa Kristus, Mesias itu tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersaudara, lalu tiba-tiba datang secara ajaib mengenakan tubuh jasmani. Lebih parah lagi, mereka berpikir bahwa Mesias itu nanti akan menjadi raja, menggantikan kaisar Romawi. Jadi pengharapan mereka akan Yesus sesuai dengan intuisi dan pikirannya sendiri, tidak sesuai dengan bimbingan Alkitab. Itu orang-orang Farisi, orang Yahudi. Itu sebabnya mereka mudah kecewa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen juga sama seperti kita, saya, seperti orang Yahudi, orang Farisi, menggambarkan Yesus Sang Mesias, Yesus Kristus,
menurut nafsu dan pikiran kita sendiri. Lalu karena Tuhan Yesus tidak berbuat seperti mau kita, seperti nafsu kehendak kita, maka kita kecewa, kita tidak tahan uji. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya lanjutkan. Saya mau menjelaskan di sini Matius 13 ayat 58. 1, 2, 3. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Mari perhatikan, Yohanes 7 ayat 5. Ini yang nulis Yohanes, tadi ini Matius. Yohanes 7 ayat 5, ya. Jadi Yohanes tahu bahwa Ibu Maria adalah budenya, kakak dari Ibu Salome, mamahnya Yohanes. Lalu Pak Yusuf, bapak dari Tuhan Yesus secara hukum adalah mbahnya, mbah kakungnya, engkongnya. Yohanes tahu secara fisik, biologis, kehidupan Yesus hari sehari. Lalu dia berkata, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya, karena saudaranya Yesus pun, jadi anak Ibu Maria, baik Yudas, baik Yakobus, Simon, saudara-saudara, tidak percaya. Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus, baru percaya setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi ketemu Yesus, bersama Yesus tidak menjamin kita bisa percaya. Perhatikan, kita lahir dari keluarga Kristen, kita hidup dalam lingkungan Kristen, tidak menjamin saudara percaya Yesus. Karena percaya Yesus itu adalah wahyu dari Bapa, panggilan dari Bapa di surga. Walaupun dalam budaya Kristen, lingkungan Kristen, kalau tidak diwahyukan Tuhan, tidak bisa. Buktinya apa? Sebab saudara-saudara sendiri pun tidak percaya kepadanya. Saya lanjutkan. Yohanes 20 ayat 29. Maka Yohanes mengutip pernyataan Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus di sini? 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi Yohanes tahu betul, melihat Yesus, bergaul dengan Yesus, belum tentu percaya kalau tidak diwahyukan oleh Bapa, tidak diwahyukan Roh Kudus, belum tentu percaya. Jadi hari ini firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes berkata, kamu melihat belum tentu percaya kalau tidak ada hikmat, jamahan dari Roh Kudus, wahyu dari Bapa di surga. Ya, mari. Jadi mereka bergaul dengan Yesus tapi tidak bisa percaya. Ya. Mari, yang disebut percaya itu apa? Percaya itu sama dengan menerima Tuhan Yesus. Nah, saya ulangi, naik di Grace sudah. Percaya itu sama dengan menerima Tuhan Yesus. Sebagai apa? Ini bahan yang saya ulang-ulang untuk mendasari imanmu, bukan karena saya kurang bahan khotbah, tapi karena ini penting. Keselamatanmu itu percaya. Nah, maka perlu dijelaskan. Jadi, orang bisa bergaul dengan Tuhan Yesus secara biologis, sosial, fisik, bahkan satu rahim, satu rumah. Ya, karena ada catatan tradisi di penafsir bahwa Pak Yusuf itu sudah tua, maka sebagai anak pertama, Tuhan Yesus itu menggantikan fungsi Bapak yang sudah tua, kemungkinan sudah meninggal, lalu mengangkat anak-anak dari Pak Yusuf, adik-adik itu dinikahkan oleh kerja keras Tuhan Yesus. Mereka 15 tahun sudah menikah. Jadi Tuhan Yesus tidak menikah. Jadi waktunya adalah untuk adik-adiknya. Tapi adik-adiknya pun tidak percaya. Ya, walaupun ditolong, dilayani, kalau tidak ada wahyu firman Tuhan, tidak percaya. Nah sekarang, apa yang dimaksud percaya dan menerima Yesus itu? Ya, 1, Yesus adalah Allah.
percaya Yesus adalah Allah. Ya, Yesus Allah itu adalah Yesus Allah yang menjadi manusia. Manusia dalam arti jasmani, sungguh-sungguh punya pikiran, perasaan, emosi, fisik seperti kita adanya. Ya. Yang ketiga, Yesus adalah kekal karena dia memang Allah. Yesus adalah pencipta segala sesuatu karena dia memang Allah pencipta. Yesus menopang segala yang ada. Ya, Yesus berdaulat memenuhi hidup kita. Nah, ini yang penting. Percaya Yesus sebagai Allah, Yesus Allah menjadi manusia, Yesus Allah yang kekal, pencipta, menopang segala yang ada. Kalau kurang poin 6, kita tidak selamat, yaitu mendaulat Yesus memenuhi hidup kita menjadi Tuhan, Tuhan pemilik kita. Nah, itu keselamatan. Percaya Yesus Allah, oke, bagus, itu wahyu dari Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, itu wahyu dari Allah. Yesus adalah kekal, ya. Yesus pencipta segala sesuatu, ya, itu dari Allah wahyunya. Dari Roh Kudus, Yesus menopang segala yang ada, yes, oke. Tetapi sebelum mendaulat Yesus menjadi Tuhan, Tuhan, pemilik hidup kita, kita belum diselamatkan. Sekali lagi, supaya nanti kalau sudah tua, saatnya dipanggil Tuhan, kita selalu ingat bahwa seumur hidup kita sudah mendaulat Yesus menjadi Tuhan, Tuhan, pemilik hidup kita. Untuk itu kita dimeteraikan Roh Kudus. Next. Nah, itu yang dimaksudkan percaya. Ya, percaya kepada Yesus. Jadi Yohanes itu menulis Injil sekitar tahun 70 Masehi, jadi 30 tahun setelah Kristus. Jadi bahasanya sangat mendalam, bahasanya sangat detail. Itu sebabnya menjelaskan Injil Yohanes saja pasal 1 ayat 1 sampai 5 itu butuh beberapa pemahaman karena pemahamannya mendalam. Saudara yang mau belajar mendalam firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, mendengarkan kedalaman firman Tuhan, saudara diwahyukan Roh Kudus, siapakah Yesus itu, dan hidupmu pasti akan diubah seperti Sang Yesus dan tidak sia-sia kita umur hidup di dunia ini. Saudara, mari. Yesus adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ini keterangan tadi ya. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dunia ini, kalau bicara Allah itu adalah soal imajinasi, soal penggambaran, pengalaman seseorang tentang Allah. Tetapi di dalam Kristus, bicara soal Allah itu adalah Allah yang menjadi manusia, mengenakan tubuh jasmani, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, mengenakan tubuh jasmani ilahi, berkuasa di surga dan di bumi. Nah, kalau kita bicara Allah yang hidup di dunia ini adalah Yesus yang mengenakan tubuh jasmani ilahi, mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah, itu Allah mengatasi segala Allah. Satu-satunya Allah yang hidup hanya Yesus, Sang Firman itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketiga, Yesus adalah kekal. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus pencipta segala sesuatu, ya. Segala sesuatu diciptakan Tuhan. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, Dia pencipta segala sesuatu. Ya, kita memandang Yesus digantung di kayu salib, memelas. Sekarang tidak. Ketika Yesus di bumi, Ia digantung, disalib, Ia lapar dahaga tak berdaya,
Ia mengampuni dosa kita, oke iya. Tapi jangan lupa, Yesus yang sudah menderita, mati, kuburkan, bangkit, naik ke surga adalah Yesus yang penebus. Tetapi ketika Ia datang, Ia menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati, dan Dia berhak ditakuti dan dihormati. Jadi sekarang kita tidak boleh menggambarkan Yesus menjadi orang yang lemah tergantung di salib dan lunglai, tidak boleh. Kita harus membayangkan Sang Yesus itu sebagai Yesus pencipta segala sesuatu yang sudah bangkit dari antara orang mati, sehingga kita punya rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan. Ya, kita agak sembrono, saya juga sering agak sembrono karena menggambarkan Yesus itu masih digantung di kayu salib, masih lemah. Kalau tidak saya sembah, dia itu sedih. Kalau tidak saya layani, dia itu sedih. Dia itu butuh saya, seolah-olah seperti itu. Tetapi saya tidak berani menggambarkannya seperti itu saja. Memang ia seperti itu dulu. Ketika dia bangkit naik ke surga, ia mengambil hak lagi sebagai pencipta, penopang segala yang ada, memenuhi semua, di dalam semua. Ya, Yesus 5, Yesus menopang segala yang ada. Ibrani 1 ayat 3. Mari kita baca 1, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya rapuh, bukan hanya mental, fisik, emosional, tapi juga fisik. Lambung saya beberapa bulan lalu sampai sekarang sering sakit lagi, sering kambuh. Dan kalau sakit itu nyeri, panas, luar biasa. Saya sampai merasa lelah, lemah, merasa putus asa dan tidak berdaya. Saudara, saya ingat ayat ini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Saya mengatakan Yesus di dalamku, engkau cahaya kemuliaan Allah. Gambar wujud Allah. Menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya, engkau cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Ketika saya merintis gereja bersama saudara-saudara semua, saya juga berpikir sama. Engkau cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya, penuh kekuasaan. Engkau juga menopang gerejamu yang saya layani, saya rintis dengan tim, menopang jemaatmu yang belum punya gedung, waktu itu belum punya anggaran, belum punya apa-apa, dalam situasi yang sulit, darurat. Tetapi saya memakai ayat ini dan berkata, engkau cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Wah, dia penopang segala yang ada. Itu membesarkan hati saya. Roh-Nya bersama saya, Yesus bersama saya. Ia pencipta, penopang segala yang ada bersama saya, bersama umat yang saya rintis, saya layani. Dan saya tahu Dia akan membuktikan bahwa semua yang dijanjikannya itu iya dan amin. Boleh katakan amin? Ketika tadi malam pindahan dengan umat Allah lain, saya melihat megah pastori ini. Saya melihat engkau cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya penuh kekuasaan. Engkau yang mengaruniakan gerejamu ini, pastori, dan merenovasinya. Boleh katakan amin? Melalui hidup saya dan saudara. Saya juga melihat bagaimana kita memulai panitia pembangunan. Dana dari mana ya. Setiap kali saya berpikir seperti itu, saya mengambil waktu dan berkata, Tuhan Yesus cahaya kemuliaan Allah. Ayo katakan sama-sama, Tuhan Yesus cahaya kemuliaan Allah,
gambar wujud Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Tidak sia-sia engkau menyembah Yesus, tidak sia-sia engkau mengabdi kepada Yesus, karena Yesus menopang segala yang ada. Mari, 6. Yesus berdaulat memenuhi hidup kita. Yohanes 15 ayat 4. Mari kita baca 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Semua agama, pemberita agama, kitab teks-teks agama berbicara soal ajaran agama, hukum agama, moral etika agama. Hanya Yesus satu-satunya yang berkata, tinggallah di dalam aku, karena ya memang aku yang maha hadir, pribadi yang maha hadir. Ya, Yesus satu-satunya orang yang berkata, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Semua pemberita agama menunjuk kepada Allah yang tidak terlihat, Allah yang tidak kasat mata, tetapi Allah di dalam Yesus menunjuk dirinya dan berkata, tinggal di dalam aku. Agama memberitakan soal yang kudus dan yang tidak kudus. Hukum membicarakan benar dan salah. Filsafat membicarakan tentang pengetahuan yang benar dan salah. Ya, tetapi hanya Yesus yang berbicara soal aku adalah terang dunia. Soal aku adalah garam dunia. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Pribadinya, bukan sekedar ajarannya, pribadinya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saya lanjutkan sekarang. Tadi kita sudah bicara percaya yang bagaimana, ya. Tadi sudah saya jelaskan ada 1, 2, 3, 4 sampai 6. Saya ulangi sampai detail supaya iblis tidak mencuri di dalam pikiranmu dan membuat pembodohan, supaya pikiranmu cerah. Percaya yang mana ya? Nah, sekarang kita bicara sikap yang benar tentang percaya, sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar orang percaya adalah Kristus sentris, berpusat pada Kristus. Jadi kalau engkau menjadi Kristen yang benar, Kristus sentris, berpusat pada Kristus. Apa itu? Bertobat, lahir baru oleh Roh Kudus, dilanjutkan menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus, ikut pribadi Yesus siang malam seumur hidupmu. Mengecewakan keadaanmu, ikut Yesus, menyenangkan, ikut Yesus. Nah, itu kesetiaan. Ya. Lalu hidup dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Hidup kita dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bukan kepada diri kita. Menuju keserupaan dan kesepadanan dengan Dia, itu pertumbuhan kita. Melipat gandakan hidup kita bagi Dia. Ada orang lain, anakmu, istrimu, suamimu, tetanggamu, temanmu, teman gerejamu yang meniru, meneladani, melipat ganda hidupmu, melipat ganda orang lain menjadi seperti dirimu, yaitu mengikut Dia. Walaupun masih jatuh bangun, Roh Kudus itu bisa memakai hidupmu untuk menjadi inspirasi bagi orang lain, sehingga hidup kekristenan itu melipat ganda. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, bertobat, lahir baru, menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus, hidup dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, menuju keserupaan dan kesepadanan dengan Dia, melipat gandakan hidup kita bagi Dia. Nah, itu sikap yang benar adalah Kristus sentris. Sikap yang salah, sikap hati kita bagaimana? Antroposentris, berpusat pada diri kita. Jadi tadi Kristus sentris, pusatnya adalah Kristus. Antroposentris, berpusat pada diri kita. Ya, mari kita lihat. Pusatnya diri kita sendiri. Ya, saya menjadi Tuhan pemilik atas hidup saya.
Ya saya mau A, mau B, mau C, mau D, F, G, H, I, J, K, L, M, ya itu urusan saya. Wah itu hidup saya kok, ya toh? Nah, saya dulu juga begitu. Saya menawar Tuhan, Tuhan, saya lulus sarjana teologi dari universitas terkenal. Saya kepengen jadi majelis, membantu khotbah tidak berbayar. Izinkan saya membuka bisnis, membuka kerja, lalu saya tidak perlu menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Karena pikir saya kalau jadi majelis bisa nukari pendeta. Kalau jadi pendeta kan tidak bisa nukari majelis kalau di gereja Protestan. Kalau di gereja karismatik begini, yang potensi nukari berjemaat siapa Pak Agung? Pendeta, ya enggak begitu ya. Saya mau menjadi diri saya sendiri dan Kristus menjadi alat saya untuk keselamatan saya, untuk keamanan saya, untuk tidak di neraka, untuk tidak diganggu setan, untuk memberkati saya, pusatnya saya. Tetapi suatu hari ketika saya berdoa, Tuhan panggil, tidak. Pak Teguh tidak boleh bekerja waktu itu. Pak Teguh sepenuh waktu hidup di gereja, bagi saya, bagi umat, tidak boleh bekerja. Maka selama saya melayani 20 tahun, di gereja di mana saya dulu melayani, tidak pernah saya pernah nyambi kerja, tidak pernah. Karena itu panggilan Tuhan buat saya, pada waktu itu. Sepenuh waktu, hidup untuk Dia. Saya kepengen hidup di majelis, khotbah, pelayanan, tapi tidak jadi hamba Tuhan. Tapi ternyata Tuhan kehendaki, nah itu namanya saya belajar tidak berpusat pada diri saya sendiri. Yang melayani bukan soal saya senang atau tidak senang, soal saya puas tidak puas, soal hasrat saya, keinginan saya terpenuhi atau tidak. Saya belajar menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Saya belajar bayar harga. Wah itu karena Kristus sentris, bukan antroposentris, pusatnya diri sendiri. Tuhan sekedar menjadi alat pemuas kebutuhan kita, ya, supaya tidak di neraka, supaya diberkati, supaya tidak diganggu setan, tapi tuannya masih diri sendiri. Tidak bersedia pikul salib. Nah, kalau ada berkat ya oke. Kalau penginjilan, kalau mengalami yang penginjilan, oh itu ekstrim, saya bukan orang Kristen ekstrim kok. Nah itu. Kalau ada risiko dari kekristenannya, oh itu, dia kompromi, oh saya tidak ekstrim kok, saya bekerja sama, saya mudah, tidak berani menyatakan pendiriannya yang jelas, lugas dan tegas, ya, tidak bersedia pikul salib, hanya mencari berkat saja, tidak rela dibentuk firman Tuhan, ya, tidak rela dibentuk, sakit sedikit, nyeri, hilang harapan, putus asa, bersungut-sungut, tidak rela, tidak tahan uji dalam pencobaan dan pemurnian. Ya, ketika mengalami pemurnian, tidak tahan uji, kepengen lari, kepengen tidak setia, karena memang Tuhannya diri sendiri. Saya dulu juga begitu. Ketika mengalami pemurnian, mengalami pencobaan, saya kepengen lari, tetapi saya diingatkan tidak, harus sampai selesai, harus sampai purna. Lanjut deh Kris, ya. Jadi itu tadi sikap yang benar, sikap yang salah sudah saya jelaskan, ya. Sekarang Kristus di depan kita, Kristus di depan, kita di belakang, ya. Ini ilustrasi penutupnya, ya. Angka 1, ya ini kita ilustrasi, saya umpamakan Tuhan Yesus nomor 1. Lalu angka 0 itu saya di belakang. Kita itu tidak ada apa-apanya. Kalau tidak Tuhan Yesus nomor 1, kita itu hanya 0. Ya. Kalau Tuhan Yesus nomor 1, kita yang 0 itu jadi 10. Ya. 2, Kristus bernilai kekal pada dirinya, tidak berubah karena kita. Kristus itu kita sembah, tidak kita sembah, ya dia tetap kekal dan mulia. 3, ketika Kristus kita kedepankan, diri kita sendiri kita kosongkan, kekosongan kita bernilai 10, bukan Kristus karena ada kita bernilai 10, enggak. Kristus bernilai kekal pada dirinya. Ini hanya penggambaran. Kalau Kristus itu angka 1, kita kedepankan, lalu kita yang kosong tidak ada apa-apanya ini, di belakangnya Kristus nomor 1, maka 0 kita yang hanya 1, 0 itu bernilai berapa Pak Agung? 10 karena Kristus. Betul tidak?
Makin banyak yang kita kosongkan, nolnya kita tambahi, makin menyangkal diri, memikul salib mengikut Dia. Ya, misalkan kita membuat 2 kekosongan atau angka 0 menjadi 2, kita bernilai berapa? 101, 00. Ya, demikian seterusnya, 10, 10, 100, 100, dan seterusnya. Amin ya. Maka tempatkan Kristus yang tadi dijelaskan, firman Allah yang hidup, yang kekal, yang sudah ada, dan seterusnya, itu nomor 1, bukan kita. Kristosentris, bukan antroposentris. Ya, mari kita lihat. Kita di depan, Kristus di belakang. Ini yang salah. Ya. 1. Kristus bernilai kekal pada dirinya sendiri, tidak berubah karena kita. Mari kita lihat. Ketika kita di depan, maka angka 0 di depan. Lalu Kristus di belakang, angka 1 di belakang. Segera kita bernilai 1 dibagi 10, 0,1, 1/10. Makin banyak kekosongan kita ciptakan, makin besar pembagi nilai hidup kita. Makin kita mementingkan diri sendiri ada di depan, nolnya makin banyak, berarti 0,00001. Jadi 1/1000, 1/100, 1/10, dan seterusnya. Jadi itu kehampaan dan kekosongan. Maka walaupun mengikut Kristus itu mahal, tapi dia bernilai luar biasa. Itu yang saya maksudkan dari pembahasan yang begitu panjang lebar dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Saudara, mari Yohanes 20 ayat 31 naik. Kita baca semua, 1, 2, 3. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini Yohanes kemudian di pasal 20 mencatat, semua itu dicantum, dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Percaya itu pengertian kita, pikiran, pengetahuan, pemahaman kita, itu percaya. Iman itu artinya kita menyambut Dia menjadi Tuhan pemilik hidup kita. Jadi kita perlu paham dan kita perlu juga iman, penyerahan diri. Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya mendengar kesaksian Mbak Dia dan Mas Daniel, ini di kelompok sedulur sikap, kelompok Samin, mereka aliran kepercayaan, tidak ber-KTP agama tapi aliran kepercayaan. Mereka hidup di Sukolilo, mereka tertutup, tidak sekolah. Nah, ini namanya Mbak Anis, pernah saya saksikan. Dia diganggu roh jahat. Orang tuanya cerita bahwa namanya Pak Krisno Sukrisno, dan ini ibunya bercerita bahwa ia kena jampi-jampi guna-guna mantra-mantra, dicoba diselesaikan dengan berbagai cara sampai menghabiskan banyak hal, tetapi tidak bisa sembuh ritual-ritual kemana-mana. Singkat cerita, Pak Daniel dan Mbak Dia melayani mereka, membawa Yesus yang adalah penebus Allah yang bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, amin. Lalu namanya berkuasa dan diberitakan nama Yesus. Jadi gadis ini sudah menyebut Yesus sebagai Tuhan. Saya sangat terharu. Saya tahu ini masuk di YouTube, tetapi ini terapi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ia minta tolong kemesiasan Yesus dan menyelamatkan, sehingga ketika dilayani Pak Daniel, maka orang ini bisa menyebut mamahnya. Bu siapa nih namanya? Bu Murah, ini ibunya Bu Murah yang sekian tahun. Saya bisa membayangkan punya gadis depresi, tidak sadar diri, tidak sadar ibu bapaknya, dan tatapan matanya kosong hampa. Itu adalah penderitaan yang luar biasa bagi seorang ibu. Saya bisa membayangkan. Ibunya tersenyum cerah ketika saya hadir di sana.
saya ditutke, dijagongi, dihampirne. Saya minta foto dengan putrinya Mbak Anis dan saya sangat terharu bahwa luar biasa Yesus Mesias yang bangkit, yang naik ke surga dan hidup masih bekerja sampai hari ini. Mari katakan amin. Dia bisa menyebut mae, pae, eling tanggal, eling dino, eling dirinya, eling makan, eling lain-lain. Sudah mulai gemuk ya tubuhnya. Saya minta izin, boleh dek, Nduk, saya minta foto dengan kamu. Bapaknya berkata, "Kelenduk Pak Diteguh meh foto-foto karo awakmu." Saya senang dipanggil Pak Diteguh. Saya mengunjungi mereka pas punya kerja. Ini mereka menyambut kami dan bersahabat dengan baik, luar biasa. Ini ibunya yang manis-manis, ramah-ramah, cantik-cantik. Nah, ini ada ibu yang ini sakit, juga dilayani Pak Daniel, habis obat kemana-mana, nyeri mata, luar biasa siang malam, lalu dilayani Pak Daniel, didoakan, lalu dijamah oleh Mesias yang luar biasa itu. Mari saya lanjut, saya mengambil foto dengan sesepuh mereka, ini luar biasa, bisa berbagi hidup dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berkata bahwa gereja membagikan hidup Tuhan melalui hidup kita yang real. Tetapi semua yang tercantum dan di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Kiranya firman Tuhan yang panjang, lebar, berat, sulit, saya jelaskan dengan detail. Saya tulis poin-poin, kiranya dipakai Roh Kudus, membentuk imanmu, membentuk hidupmu, dan beroleh hidup dalam namanya, dalam kelimpahan, kemakmuran, kedewasaan ilahi, dan akhirnya menjadi gereja yang kokoh, pribadi yang kokoh, keluarga yang kokoh, menjadi jemaat yang kokoh, menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Minta kesetiaan hamba Tuhan kita, Pak Daniel, dekat sini, berdoa untuk hamba Tuhan ini yang melayani dan juga firman Tuhan dan jemaat. Atau tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya doakan sendiri. Mari kita akan berdoa. Ya Bapa, hambamu sudah selesai. Umatmu menginvestasikan waktu, pendengaran, pengertian, mungkin sulit, mungkin tidak mudah, tetapi ayat demi ayat dibahas, poin demi poin dibahas dengan detail, dan biarlah Roh Kudus memakainya, membentuk iman, pengharapan, kasih, mewahyukannya kepada mereka, dan biarlah mereka tumbuh dalam iman, dalam karakter, dalam kedewasaan, dalam kesucian, dalam kemurnian menjawab, dan menjadi gereja Tuhan yang kokoh, pribadi yang kokoh, keluarga yang kokoh, dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang kokoh di dalam hidup mereka, Yesus yang kokoh di dalam hidup mereka, mengerjakan perkara-perkara baik di tengah pandemi, di tengah perjuangan hidup yang sulit. Mereka mendapat kekuatan, mendapat inspirasi dan urapan dari Tuhan untuk melanjutkan kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berhenti berbicara, Roh-Mu yang kudus terus berbicara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.